Balik, toprok, Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang di channel Sawura Gold. Di sini kami akan belajar mengenalkan dan menerangkan tentang tokoh pewayangan Jawa. Semoga dengan adanya channel ini, teman-teman bisa mengenal dan menyukai tentang pewayangan. Dukung terus kami, dan mari bersama-sama melestarikan budaya kita. Salam budaya. Pada video kali ini, kami akan belajar menerangkan secara singkat tentang tokoh pewayangan yang bernama Raden Abimanyu. Salam budaya. Raden Abimanyu merupakan putra Raden Arjuna dengan Dewi Subadra atau Sumbadra, adik kandung Prabu Sri Batara Kresna, dan bertempat tinggal di Kesatrian Palangkawati, dan mempunyai 13 saudara kandung. Mereka adalah Raden Sumitra, Bratalaras, Bambang Irawan, Kumaladewa, Kumalasakti, Wisanggeni, Wilugangga, Endang Pergiwa, Pergiwati, Prabakusuma, Wijanarka, Anantadewa, dan Bambang Sumbada. Abimanyu mempunyai dasanama atau nama lain diantaranya Raden Angkawijaya, Jaya Murcita, Jaka Pengalasan, Partasuta, Kirityamaja, Subadra Atmaja, Wanudara, dan Wirabatana. Abimanyu mempunyai watak yang halus, sopan, tanggung jawab serta pemberani. Abimanyu memperoleh ilmu keprajuritan dari ayahnya, sedangkan dalam ilmu spiritual, ia mendapatkan ilmu dari kakeknya, yaitu Begawan Abiyasa. Abimanyu merupakan kekasih para dewa. Sejak dalam kandungan, dirinya mendapatkan wahyu hidayat, yang mampu membuatnya mengerti segala hal yang dapat diucapkan oleh ayah dan ibunya. Setelah dewasa, Abimanyu mendapatkan wahyu Cakraningrat, yaitu wahyu yang menyatakan bahwa keturunan dari Abimanyu yang akan menjadi penerus tahta para Raja Hastina. Dalam Perang Baratayuda, Abimanyu ditunjuk oleh Raden Sadewa atas kesepakatan para sesepuh, menjadi panglima perang pihak Pandawa, dan saudaranya pun ikut serta, yaitu Raden Sumitra, Wiluganga dan Prabakusuma dan Gatotkaca sebagai panglima pelindung Raden Abimanyu. Pada peristiwa Raden Abimanyu gugur, Raden Arjuna dan Werkudara sedang terperangkap di lautan lumpur, jauh dari lokasi Kurukshetra, dan Raden Gatotkaca menyingkir dari peperangan karena Prabu Awangga melepaskan anak panah Kunta Wijayandanu, yang merupakan kelemahan Gatotkaca. Pada waktu Perang Baratayuda berlangsung, Panglima perang pihak Kurawa dipimpin oleh Begawan Durna, menggunakan formasi Wulan Tumanggal. Raden Abimanyu maju menembus formasi barisan Kurawa menggunakan kudanya yang bernama Kiai Pramugari, dan dituntun oleh Raden Sumitra, sementara Wilugangga berada di barisan depan. Dari kejauhan, Raden karena melihat barisan Kurawa bubar berlarian kocar-kacir menghadapi serangan Abimanyu dan saudaranya. Dalam hatinya tidak rela apabila Abimanyu terluka, apalagi sampai gugur. Raden karena memberikan isyarat agar Abimanyu mundur dari peperangan. Dengan berat hati, karena mengarahkan anak panahnya ke arah Wilugangga untuk membunuhnya, dengan tujuan agar Abimanyu gentar dan mundur. Namun setelah Wilugangga gugur, tubuhnya terturup oleh barisan dan terinjak-injak, sehingga kematian Wilugangga tak diketahui oleh Abimanyu. Mengetahui usahanya tak membuahkan hasil, dengan berat hati, Raden karena mengarahkan anak panahnya kepada Sumitra, yang bertugas menuntun kuda Abimanyu menembus barisan. Anak panah Raden karena pun melesat dan menembus dada Raden Sumitra dan gugur di depan kaki kuda. Seketika laju kuda berhenti. Raden Abimanyu menanyakan kepada Sumitra kenapa berhenti. Namun begitu mengetahui saudaranya telah gugur, Abimanyu pun menangis dan memeluk Sumitra. Kemudian Abimanyu maju ke medan perang dalam keadaan marah bersama kudanya, Kiai Pramugari. Raden karena berulang kali memberikan isyarat kepada Abimanyu supaya mundur. Namun hal itu tidak menjadikan Abimanyu menjadi takut. Dengan berat hati, Raden karena memberikan isyarat sekali lagi kepada Raden Abimanyu dengan mengarahkan anak panahnya kepada tunggangan Abimanyu, yaitu Kiai Pramugari.
Dan matilah kuda Abimanyu. Maka tinggallah Abimanyu seorang diri di Kurukshetra, mengobrak-abrik pasukan Kurawa. Mengetahui Abimanyu seorang diri, Begawan Durna memerintahkan pasukannya agar mengganti formasi perang Wulan Tumanggal menjadi formasi mematikan Cakrabyuha. Ketika saudaranya telah gugur, Abimanyu menjadi lupa untuk mengatur formasi perang Cakrabyuha. Dia maju seorang diri ke tengah barisan Kurawa dan terperangkap dalam formasi mematikan. Setelah Abimanyu terperangkap, para Kurawa tak menyia-nyiakan kesempatan itu dan segera menghujani tubuh Abimanyu dengan berbagai macam senjata, sehingga Abimanyu seperti landak, karena berbagai senjata menancap di tubuhnya. Raden Karna yang mengetahui bahwa Abimanyu terperangkap ke dalam formasi Cakrabyuha, dirinya menangis dan tak sanggup untuk melihatnya. Dirinya segera menyingkir dari medan pertempuran untuk memberitahukan kepada Arjuna bahwa putranya gugur di Ranjab Kurawa. Mengenai tragedi Abimanyu Ranjab, hal ini merupakan resiko pengucapan sumpah palsu ketika melamar Dewi Utari. Abimanyu menyatakan bahwa dirinya masih perjaka, atau belum beristri, dan apabila telah beristri, maka dirinya siap mati dikeroyok dan tertusuk berbagai senjata ketika perang Baratayuda. Dengan senjata yang menancap di seluruh tubuhnya, sambil terlatih-tatih, Abimanyu berjalan sambil merangkak dan tidak menyerah. Semangatnya untuk berperang melawan Kurawa masih membara. Putra Hastina yaitu Lesmana Mandra Kumara mendekati Abimanyu, dengan tujuan untuk memenggal kepala. Seketika Abimanyu melemparkan keris Kiai Pulanggeni ke arah Lesmana Mandra Kumara dan menyebabkan kematian putra mahkota. Para Kurawa akhirnya mengetahui bahwa, untuk membunuh Abimanyu, mereka harus memutus langsang yang ada di dada Abimanyu. Kemudian Raden Jayadrata melemparkan tombak atau gada Kiai Glinggelang atau Gali Asem ke arah Abimanyu. Seketika gugur Abimanyu. Demikian dahulu dari kami, apabila ada kesalahan, mohon dibenarkan. Terima kasih.